but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's none. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita hari ini, yaitu Ibu Rini Ariliani yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang manajemen arsip elektronik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Randy Bagaskara Gultom. Saya di sini sebagai moderator. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Pices Geota Barat sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan konsep arsip elektronik. Arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk digital dan dipindahkan secara elektronik. Pengertian ini dapat dikemukakan oleh Hendy Haryadi yang menjelaskan bahwa arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk data pindaian dan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan secara digital dengan menggunakan resolusi yang tinggi, dan kemudian dapat disimpan di dalam hard drive atau di dalam optical disk. Arsip elektronik juga didefinisikan sebagai catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik, baik analog atau digital, seperti yang dikemukakan oleh Rifaudin dalam konteks kearsipan. Arsip elektronik memiliki fungsi yang penting dalam pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip secara elektronik memungkinkan akses yang lebih luas dan lebih cepat, serta memudahkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Manfaat lainnya termasuk pengindeksan dan fleksibel, dan memudahkan dimodifikasi pencarian secara full text. Kecil kemungkinan file akan hilang, menghemat tempat, dan mengurangi risiko kerusakan arsip karena disimpan secara elektronik. Arsip elektronik juga dapat dikelompokkan menjadi 3 sistem, yaitu sistem manajemen dokumen elektronik, sistem pemindaian elektronik, dan software manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen elektronik dilakukan oleh setiap pegawai kantor dalam bentuk penciptaan arsip dan penyimpanan berbasis komputer. Sistem pemindaian elektronik dimulai dengan proses alih media arsip kertas menjadi arsip elektronik, dan software manajemen dokumen menggunakan program aplikasi khusus untuk pengelolaan arsip. Konsep arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk digital dan dipindahkan secara elektronik. Pengertian ini dikemukakan oleh Hendy Haryadi yang menjelaskan bahwa arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk data pindaan dan dipindahkan secara elektronik dan dilakukan secara digital dengan menggunakan resolusi yang tinggi, dan kemudian dapat disimpan di dalam hard drive atau di dalam optik. Saya akan membahas tentang pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan arsip secara konvensional memiliki banyak kelemahan, memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen. Pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama. Distribusi dokumen antara unit organisasi dan antara pegawai kurang efektif. Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kearsipan disebut bahwa penciptaan arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media atau lain media elektronik. Pengelolaan arsip elektronik meliputi beberapa tahap yang penting untuk memastikan keamanan, keaslian, dan kemudahan akses arsip-arsip elektronik yang sangat berharga bagi organisasi dan lembaga. Berikut adalah beberapa tahap yang umum dilakukan dalam pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama yaitu penciptaan arsip elektronik. Arsip elektronik dapat dibuat secara langsung menggunakan teknologi digital seperti menciptakan file elektronik dari gambar, suara, atau video, atau arsip elektronik dapat dibuat secara transformasi digital yang juga dilakukan sebagai proses digitalisasi
di mana arsip konvensional dibuat menjadi arsip elektronik menggunakan teknologi digital. Dan yang kedua, penyimpanan arsip elektronik. Penyimpanan arsip elektronik disimpan dalam media elektronik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Media penyimpanan yang umum digunakan adalah seperti hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Pemilihan media penyimpanan harus mempertimbangkan periode akses penggunaan arsip elektronik tersebut. Yang ketiga, ada pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan arsip elektronik meliputi beberapa tahap seperti agregasi, penggunaan arsip elektronik, dan pemusnahan arsip elektronik. Agregasi dilakukan untuk mendukung pemeliharaan arsip dengan memperhatikan kondisi arsip, penggunaan arsip elektronik, dan keamanan data. Penggunaan arsip elektronik dilakukan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamisasi atau dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan arsip elektronik dilakukan sesuai dengan kebutuhan mengenai tata cara pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang keempat, ada penyusutan arsip elektronik. Arsip elektronik yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak memiliki nilai strategis harus disusutkan. Penyusutan arsip elektronik dilakukan dengan cara pemindahan arsip elektronik inaktif oleh unit pengelola ke unit kearsipan, penyerahan arsip elektronik statis ke lembaga kearsipan, dan pemusnahan arsip elektronik sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, ada pemeliharaan arsip elektronik. Pemeliharaan arsip elektronik meliputi beberapa tahap seperti mengamankan arsip elektronik, memelihara lingkungan penyimpanan, sistem manajemen, dan alat manajemen dokumen elektronik, mengembangkan produsen operasi standar atau SOP untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang adalah bagaimana keamanan data arsip elektronik dilakukan. Arsip penting dapat diamankan oleh administrator arsip dengan menguncinya. Dalam ekstensi pengelolaan arsip elektronik ini meliputi beberapa tahap yang penting untuk memastikan keamanan, keaslian, dan kemudahan akses arsip elektronik yang sangat berharga. Bagi organisasi dan lembaga pengelolaan arsip elektronik meliputi penciptaan, penyimpanan, pengelolaan, penyusunan, dan pemeliharaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan penggunaan arsip elektronik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Yulika Purba sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari materi kami, yaitu kelebihan dan kelemahan dari arsip elektronik. Arsip elektronik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan arsip elektronik dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menghemat tempat. Arsip elektronik dapat disimpan dalam media elektronik yang lebih kecil dan lebih ringkas dibandingkan dengan arsip fisik, sehingga dapat menghemat tempat dan biaya penyimpanan. Yang kedua, mudah ditemukan. Arsip elektronik dapat dicari dan diakses lebih cepat dan lebih luas dengan menggunakan teknologi pencarian yang lebih efektif seperti pencarian full text dan pencarian berbasis keyword. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Arsip elektronik tidak mudah rusak karena disimpan dalam media elektronik yang lebih tahan banting dan lebih aman dari kerusakan fisik. Yang keempat yaitu mudah dalam perbaikan data. Mudah dalam perbaikan data ini yaitu arsip elektronik dapat dengan mudah diubah dan diperbaharui jika terjadi kesalahan atau perubahan dalam data, sehingga memudahkan perbaikan dan pemeliharaan arsip. Yang kelima, mengurangi resiko kerusakan arsip. Mengurangi resiko kerusakan arsip yaitu arsip elektronik dapat mengurangi resiko kerusakannya arsip karena disimpan dalam media elektronik yang lebih aman dan lebih tahan banting. Adapun kelemahan arsip dari elektronik yaitu yang pertama, rentan serang virus. Arsip elektronik rentan terserang virus karena disimpan dalam media elektronik yang dapat terinfeksi virus, sehingga memerlukan keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan. Yang kedua, bergantung pada media. Bergantung pada media artinya arsip elektronik hanya dapat dibaca atau diakses dengan menggunakan media tertentu, sehingga memerlukan media yang tepat dan aman untuk penyimpanannya. Yang ketiga, legislatif diragukan. Penggunaan arsip elektronik masih menjadi kontroversi karena legalitas arsip elektronik masih diragukan, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam
penggunaan dan pengelolaan arsip elektronik. Yang keempat, gagap teknologi. Gagap teknologi ini dapat diartikan sebagai pengetahuan teknologi yang minim dapat menyebabkan kesalahan dalam penyimpanan arsip elektronik sehingga memerlukan penguasaan teknologi yang lebih baik dalam pengelolaan arsip elektronik. Yang kelima, media penyimpanan error. Media penyimpanan error yaitu berarti masalah yang sering muncul dalam pengelolaan arsip elektronik adalah media penyimpanan error yang dapat disebabkan oleh serangan virus atau hacker sehingga memerlukan keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan. Dalam sintesis, arsip elektronik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya. Kelebihan arsip elektronik meliputi menghemat tempat, mudah ditemukan, tidak mudah rusak, mudah dalam perbaikan data, dan mengurangi resiko kerusakan arsip. Kelemahan arsip elektronik meliputi rentan terserang virus, bergantung pada media, legislatif diragukan, gagap teknologi, dan media penyimpanan error. Yang D yaitu pengertian sistem manajemen dokumen atau arsip elektronik. Sistem manajemen dokumen elektronik merupakan sistem aplikasi pengelolaan dokumen hard copy atau kertas, Microsoft, dan lain-lain yang sudah dialihkan ke dalam format digital maupun soft copy berupa file-file dokumen PPT, Excel, JPG, DWG, AVI, MKL, dan lain-lain yang sudah diupload ke dalam aplikasi DMS berbasis web. Dokumen yang sudah diupload tersebut kemudian dapat diakses, dicari, ditampilkan, maupun didistribusikan oleh penggunaan dokumen melalui sistem manajemen dokumen elektronik. Dengan menggunakan metode pencarian terpadu yang sesuai dengan jenis dokumen, penggunaan dapat dengan mudah menampilkan dokumen yang dituju meskipun secara fisik, dokumen atau arsip tersebut berada di tempat lain. Sistem manajemen dokumen atau DMS atau sistem manajemen arsip elektronik atau EMAS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah, menyimpan, mengatur, dan menyediakan akses terhadap dokumen dan informasi elektronik. DMS atau EMAS memungkinkan organisasi untuk menyimpan dokumen elektronik seperti file teks, gambar, video, dan lain-lainnya dalam sebuah repositori terpusat. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dari sistem manajemen dokumentasi atau arsip elektronik, yaitu yang pertama penyimpanan data. DMS menyediakan penyimpanan terpusat untuk dokumen elektronik, menghilangkan kebutuhan akan arsip fisik, dan memungkinkan akses yang mudah dari berbagai lokasi. Yang kedua, pencarian indeksasi. Pencarian indeksasi ini adalah sistem menyediakan kemampuan pencarian dan indeksasi yang kuat, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan dokumen yang dibutuhkan berdasarkan kata kunci, metadata, atau atribut lainnya. Yang ketiga, manajemen versi. Manajemen versi ini memungkinkan DMS penggunaan untuk melacak dan mengelola versi berbagai dokumen, memastikan bahwa penggunaan selalu mengakses versi yang paling mutakhir. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu sistem ini sering menyediakan fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama-sama pada dokumen, baik secara bersamaan maupun secara bergantian. Yang kelima, keamanan dan akses kontrol. DMS menyediakan kontrol akses yang ketat, memastikan bahwa hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses dokumen tertentu, sambil juga melindungi dokumen dari akses yang tidak sah atau manipulasi. Yang keenam, audit trail. DMS sering menyimpan jejak audit yang mencatat aktivitas pengguna seperti siapa yang mengakses, mengubah, atau menghapus dokumen, memberikan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, integrasi dengan aplikasi lain. Banyak DMS dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti sistem manajemen konten atau CMS, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, atau sistem manajemen proyek, memungkinkan pertukaran data yang lancar antara sistem-sistem tersebut. Dengan menggunakan sistem manajemen dokumen arsip elektronik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya penyimpanan fisik, meningkatkan kepatuhan, dan
memfasilitasi kolaborasi antara pengguna. Karakteristik sistem manajemen dokumen atau arsip elektronik. Karakteristik arsip elektronik yaitu isi direkam pada suatu media dan tidak dapat secara langsung diakses atau dibaca oleh manusia karena dipresentasikan oleh simbol atau binary digital yang harus diterjemahkan terlebih dahulu untuk bisa dibaca oleh manusia. Isi yang terekam pada suatu media seperti sebuah riset dapat dipisahkan dari medianya. Struktur fisik tidak dapat langsung terlihat dan biasanya tidak diketahui oleh pengguna awam. Setiap kali arsip tersebut dipindahkan ke sarana lainnya, struktur fisiknya dapat berubah. Selain konteks fungsional dan administrasi mendata, arsip elektronik juga menunjukkan bagaimana informasi direkam atau dibuat. Media penyimpanan harus disimpan dalam kondisi yang sebaik mungkin. Namun, bagaimanapun juga dalam kaitannya dengan media, arsip elektronik akan tetap terancam keberadaannya dalam jangka waktu yang sudah begitu lama. Selain itu, karena perkembangan teknologi informasi yang cepat, banyak sistem komputer yang menjadi usang dalam waktu yang relatif. Meliputi beberapa aspek yang penting dalam pengelolaan arsip elektronik. Berikut adalah beberapa karakteristik yang umum ditemukan. 1. Capture. Capture merupakan hal penting bagi catatan kertas dan dokumen elektronik, unjuk pengarsipan, retrieval, dan distribusi sebagai solusi dokumen. Dokumen imaging atau platform manajemen menyediakan dasar scanning, batch process, dan import dokumen elektronik. 2. Storage. Storage merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang dan relatif aman serta penyimpanan dokumen yang mengakomodasi perubahan dokumen, volume yang bertambah dan mempercepat teknologi. Ketiga, indeks. Sistem indeks yang menciptakan suatu sistem pengarsipan secara terorganisasi yang dapat ditampilkan kembali secara efisien dengan mudah. Suatu sistem indeks yang baik akan membuat prosedur berjalan dan lebih efektif. Keempat, ada retrieval, sistem pengolahan kembali menggunakan informasi dokumen yang mencakup indeks, dan gambar ke dalam suatu sistem perolehan kembali yang baik dan membuat pencarian dokumen dengan cepat dari mudah. Kelima, ada akses. Suatu sistem akses yang baik akan membuat hak akses secara personal, apakah berada di kantor atau dapat melalui internal serta fleksibilitas untuk mengendalikan akses sistem. Keenam, ada keamanan. Keamanan adalah sistem manajemen dokumen elektronik memudahkan dalam pengarsipan, pencarian, dan pendistribusian dokumen. Selain itu dapat menghemat tempat menyimpan dokumen. Dalam pencarian dokumen akan jauh lebih akurat. 7. Penghematan tempat. Sistem manajemen dokumen elektronik dapat membantu agar menyimpan dokumen disimpan dalam media CDR, DVD, serta media yang lainnya. Sangat baik untuk mengatur dokumen dan jumlah yang besar. Ke-8, ada pengolahan. Sistem manajemen dokumen elektronik memudahkan dalam pengarsipan, pencarian, dan pendistribusian dokumen. Selain dapat menghemat tempat penyimpanan dokumen, dalam pencarian dokumen akan jauh lebih akurat dan lebih cepat sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dokumen sehingga dapat meningkatkan pelayanan lebih efektif dan efisien. 9. Penggunaan teknologi. Sistem manajemen dokumen elektronik menggunakan teknologi komputer dan alat elektronik pendukung lainnya untuk pengelolaan dokumen lainnya. Ke-10 atau terakhir, penghematan investasi. Sistem manajemen dokumen elektronik dapat membantu penghematan investasi berupa ruang kearsipan. Semakin berkembangnya perusahaan, maka jumlah arsip atau dokumen yang tercipta akan semakin besar dalam memerlukan ruang penyimpanan yang semakin besar juga. Hal ini dapat diatasi diefisienkan dengan pemasaran jasa kearsipan. Sekian dari
presentasi saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Mutiara Arta Valentina Gultom sebagai pemateri kelima. Selanjutnya, proses sistem manajemen dokumen atau arsip elektronik. Proses sistem manajemen dokumen elektronik adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan oleh setiap pegawai kantor dalam bentuk penciptaan arsip dan penyimpanan berbasis komputer. Sistem ini dilakukan menggunakan program aplikasi komputer yang biasa digunakan dalam pekerjaan kantor, seperti word processing, spreadsheet, publisher, dan program aplikasi perkantoran yang lain. Proses ini meliputi beberapa tahap seperti yang pertama, penciptaan arsip elektronik. Arsip elektronik dapat dibuat secara langsung menggunakan teknologi digital seperti menciptakan file elektronik dari gambar, suara, dan video. Atau arsip elektronik dapat dibuat dengan cara transformasi digital yang dikenal juga sebagai proses digitaling, di mana arsip konvensional dibuat menjadi arsip elektronik menggunakan teknologi digital. Kedua, penyimpanan arsip elektronik. Arsip elektronik disimpan dalam media elektronik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan. Media penyimpanan yang digunakan adalah hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Pemilihan media penyimpanan harus mempertimbangkan periode akses penggunaan arsip elektronik tersebut. Yang ketiga, pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan arsip elektronik meliputi beberapa tahap seperti agregasi, penggunaan arsip elektronik, dan pemusnahan arsip elektronik. Agregasi dilakukan untuk mendukung pemeliharaan arsip dengan memperhatikan kondisi arsip, penggunaan arsip elektronik, dan keamanan data. Penggunaan arsip elektronik dilakukan berdasarkan sistem klarifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penyusutan arsip elektronik. Arsip elektronik yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak memiliki nilai strategis harus disusunkan. Penyusutan arsip elektronik dilakukan dengan cara pemindahan arsip elektronik inaktif oleh unit pengolah ke unit arsipan, penyerahan arsip elektronik statis ke lembaga berarsipan, dan pemusnahan arsip elektronik sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, pemeliharaan arsip elektronik. Pemeliharaan arsip elektronik meliputi beberapa tahapan seperti mengamankan arsip elektronik, memelihara lingkungan penyimpanannya, sistem manajemen, dan alat manajemen dokumen elektronik. Mengembangkan prosedur operasi standar atau SOP untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang adalah bagaimana keamanan data arsip elektronik dilakukan. Arsip penting dapat diamankan oleh administrator arsip dengan menguncinya. Untuk kesimpulannya, arsip elektronik adalah arsip yang dihasilkan, dikirim, disimpan, dan atau diambil kembali melalui peralatan elektronik dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Aplikasi pengelolaan arsip. Manajemen arsip elektronik adalah bahwa pengelolaan arsip secara elektronik lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas arsip. Pengelolaan arsip meliputi beberapa tahapan seperti digitalisasi dokumen, penyimpanan dan pengaksesan dan pencarian. Manfaat dari pengelolaan arsip elektronik meliputi menghemat tempat, menemukan arsip lebih cepat, dokumen tidak mudah rusak, lebih aman, dan mudah dalam perbaikan data dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, mungkin kami belum makan karena nggak fokus gitu ya. Terima kasih.